Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah atas kami. Kami percaya kami telah mengenal kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, bahwasanya Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kami menjadi kaya. Dan Yesus Kristus sudah menanggung segala kutuk kami dengan jalan naik ke kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, kami menerima berkat Abraham. Kami menerima berkat yang diberikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menghibur kami. Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal dalam kami. Kami sudah dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Kristus. Kami sudah lengkap di dalam. Kami tidak kekurangan satu apapun di dalam Kristus. Terima kasih. Betapa luar biasa hukum hidup bersatu dengan Kristus. Apa yang Yesus miliki, itu juga yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu ini, hamba kamu menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti mengenai kasih karunia-Mu, dan Roh Kudus melukiskan Kristus dengan terang di hadapan kami. Melukiskan Yesus yang disalibkan di hadapan kami, supaya kami mengenal warisan kami, hak istimewa kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan, dan kau setan iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap, akan kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala benteng-benteng yang dibangun oleh kekuatan manusia untuk menentang pengenalan anak Allah, aku robohkan dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bergerak dengan bebas tentang ini di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya semua. Ya, anak-anak sekolah minggu saudaraku dibawa ke atas ya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke. Hari ini saudaraku, kita akan belajar mengenai kitab Galatia. Amin. Kita akan bahas saudaraku ayat demi ayat, pasal per pasal, supaya kita mengerti mengenai kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Sudah semuanya berjalan dengan roh yang unggul sepanjang minggu ini? Oke, puji Tuhan. Mari kita buka saudaraku dari kitab Galatia pasal 1. Kitab Galatia pasal 1 dari ayat 1. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ini saudaraku, kitab Galatia ini, surat kepada jemaat di Galatia, ditulis oleh Paulus. Jadi saudaraku, Galatia ini sama seperti provinsi. Misalnya Sumatera Utara saudaraku, terdiri dari kota-kota. Nah, jadi saudaraku, yang membangun jemaat di Galatia ini, di beberapa kota di Galatia, adalah Paulus. Amin. Jadi saudaraku, Paulus menulis surat ini, dikatakan dia menjadi rasul bukan karena manusia, tapi karena dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudaraku, kenapa dia menulis itu? Untuk menjelaskan mengenai otoritasnya. Karena saudaraku, sudah ada beberapa orang dari jemaat ini mulai meragukan otoritasnya, kuasanya sebagai rasul. Dan juga saudaraku,
Karena di jemaat di Galatia sudah berkembang satu pengajaran yang sesat. Amin. Mengenai campuran antara kasih karunia dengan pengajaran Judaisme. Jadi saudaraku, ini yang tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia ini, menentang Injil campuran ini. Saudara mengerti? Jadi perlu kita belajar sedikit latar belakangnya. Jadi saudaraku, dikatakan dia menjadi rasul oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan ya, kita akan bahas ini ayat demi ayat. Saudaraku, doktrin kekristenan, kita percaya bahwasanya Yesus telah mati dan telah bangkit. Haleluya saudaraku. Karena ada yang memberitakan Injil yang lain, agama memberitakan Injil yang lain, bahwasanya Yesus tidak mati. Haleluya saudaraku. Saya nggak tahu itu Yesus yang mana. Tapi Yesus yang benar, Injil yang benar, iman Kristen, dalam Roma 10 saudaraku, 9-10 dikatakan, bahwasanya kalau engkau percaya bahwasanya Yesus telah mati dan telah bangkit, dan Allah telah membangkitkan dia kembali, maka engkau diselamatkan. Nah, jadi itu saudaraku doktrin yang penting yang harus kita pegang. Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau Yesus tidak pernah mati, tidak pernah mencurahkan darahnya, dan Yesus tidak pernah bangkit, maka kita semua masih dalam keadaan berdosa. Tidak ada penebusan bagi dosa kita, dan kita akan mati semua ke neraka. Tidak punya pengharapan. Amin. Tapi karena Yesus bangkit dari kematian, saudaraku, dia sudah mati, dia bangkit dari kematian, kita juga punya pengharapan. Suatu waktu kelak kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya saudaraku. Maka Yesus berkata, akan ada datang waktunya kelak ketika orang-orang yang telah mati mendengar suara anak manusia, maka mereka akan hidup. Jadi Yesus saudaraku punya kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, ayat 2. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, di sini dia mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Bapa menyertai kamu. Manis, amin saudaraku, sapaan yang manis, surat pembuka. Tapi kalau kita lihat nanti saudaraku untuk ayat-ayat selanjutnya, Paulus menegur jemaat Galatia ini dengan sebutan apa? Kalau kita baca kitab Galatia pasal 3 saudaraku, Paulus menyebut jemaat Galatia ini orang yang bodoh. Yoh, masa Rasul menyebut jemaat yang dilayani orang bodoh, Pak? Kenapa begitu? Apa itu mengasihi? Iya saudaraku. Amin. Paulus gemas karena jemaat yang dilayaninya telah beralih dari Injil kasih karunia kepada Injil campuran. Itu membuatnya sangat marah. Haleluya saudaraku. Nah, Tuhan Yesus pernah gak juga marah kepada murid-muridnya? Pernah. Waktu murid-muridnya saudaraku tidak berhasil mengusir roh jahat dari seorang anak yang kerasukan ayam. Amin. Murid-murid tak berhasil mengusir setan-setan itu. Setan yang merasuk anak itu. Apa kata Yesus? Hai angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat. Jadi saudaraku, perlu juga kadang teguran yang keras. Saudara mengerti ini? Kita ditegur saudaraku dengan keras bukan berarti bahwasanya Tuhan membenci kita. Atau misalnya saudara ditegur dengan keras saudaraku, bukan berarti saudara dibenci, tidak. Daud mengatakan, lebih baik orang benar memalu kepalaku. Itulah kasih. Saudara mengerti ini? Jadi kalau ada orang saudaraku masih mau menegur saudara, itu sebenarnya kasih. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau orang menegur saudara, mereka merelakan dirinya untuk dibenci oleh saudara. Saudara bisa gak suka kalau ditegur, amin? Bapak ini ngurus-ngurus aja. Urus diri masing-masing aja lah. Haleluya saudaraku. Enggak.
Kalau kita mengasihi seseorang, kita menegur seseorang itu. Kita nggak biarkan dia berjalan terus dengan dosanya, saudara. Seperti kita baca firman Tuhan minggu yang lalu, Kisah Rasul 20 ayat 26, 27, apa kata Paulus? Tidak ada seorang pun di antara kamu yang darahnya bisa dituntut pertanggungan jawabnya daripadaku, kata Paulus. Kenapa? Karena aku tidak gentar untuk menyampaikan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin, saudaraku. Jadi saudara, kalau disampaikan seluruh kebenaran firman kepada saudara, saudara jangan marah. Saudara harus bersyukur. Amin, saudaraku. Dan bagi hamba Tuhan itu pun tanggung jawab yang berat. Punya resiko untuk tidak disukai. Amin, saudaraku. Ayat 4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi apa tujuan Yesus, saudaraku, mati di kayu salib? Dia mati untuk menyerahkan diri bagi dosa-dosa kita. Berhenti sampai di situ? Berhenti sampai di situ? Tidak. Dikatakan apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Saudaraku, saudara bukan lagi berasal dari dunia ini. Amin. Saudara memang tinggal di dunia ini, tapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Coba katakan, saya memang masih tinggal di dunia ini. Tapi saya bukan berasal dari dunia ini. Saya berasal dari sorga. Tuhan sudah memilih saya. Amin, saudaraku. Karena banyak orang Kristen bilang, macam mana lah kita hidup kudus, Pak? Kita kan masih hidup di dunia. Iya, saudara masih tinggal di dunia, tapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Itu banyak alasan orang Kristen untuk menjadi kompromi dengan dunia, saudaraku. Amin. Dunia ini, perhatikan ya, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat itu? Iblis. Dunia ini di bawah kuasa sakit penyakit, di bawah kutuk. Amin. Peperangan, kemiskinan, kematian. Saudara perhatikan semua itu, saudara. Haleluya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan melepaskan kita dari dunia yang jahat itu. Artinya apa? Tuhan mau melepaskan kita. Tujuan Yesus mati, melepaskan kita dari dosa kita, dan dari kuasa si jahat, dari kuasa kemiskinan, dari kuasa sakit penyakit. Amin. Dari kuasa kematian, dari kuasa kesedihan. Tuhan mau melepaskan saudara dari itu semua. Haleluya, saudaraku. Apa doa Bapa kami? Apa doa Bapa kami sih? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi Tuhan mau saudara mengalami sorga di bumi. Saya tanya saudara, di sorga ada sakit penyakit enggak? Tuhan mau itu jadi atas saudara. Saudara memang hidup di dunia, tapi saudaraku, saudara bebas dari pengaruh dunia. Saudara bebas dari kuasa sakit penyakit. Kerajaan sorga datang atas saudara. Amin. Saya tanya, di sorga saudaraku, ada kemiskinan tidak? Tidak. Yang ada saudaraku, kelimpahan. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi sama seperti di sorga. Artinya saudaraku, kita percaya di bumi ini kita mengalami kelimpahan. Berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Kemiskinan tidak berkuasa atas kita. Saudara tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Pak, apa aja rupanya kutuk hukum Taurat? Saudara lihat nanti saudaraku, dari Ulangan 28 ayat 15 sampai 64.
Sekitar saudaraku hampir 50 ayat bicara mengenai kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Amin. Kutuk sakit penyakit. Gila, buta, tidak berhasil dalam segala kita kerjakan. Kekeringan, langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Apa artinya langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi? Pernah nyangkol tanah yang macam besi? Saking kerasnya saudaraku gak bisa dicangkol. Langit menjadi tembaga. Kenapa? Hujan gak turun? Turun. Kekeringan, itu semua kutuk. Amin. Tapi saudaraku, Tuhan sudah menebus kita dari semua kutuk itu. Saudara gak perlu lagi berada di dalam kemiskinan, kekurangan, sakit penyakit. Amin. Tuhan saudaraku mau saudara mengalami sorga di bumi ini. Coba katakan, Tuhan mau saya mengalami sorga di bumi ini. Bukan nanti di sorga. Amin saudaraku. Siapa yang sakit-sakit di sini? Saya tanya dulu. Siapa yang sering sakit-sakit? Kadang sakit mah lah, sakit asam lambung lah, asam urat lah. Ada aja asam-asam ini saudara. Penyakit tulang lah. Ada lagi penyakit kantong lah. Amin saudaraku. Itu bukan kehendak Tuhan bagi saudara. Firman Tuhan mengatakan bersatu jalan mereka datang, bertujuh jalan mereka lari. Tuhan akan membiarkan musuhmu bersatu jalan melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Jadi jangan mau terima penyakit itu. Saudara katakan, saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Sekarang saya berada di bawah berkat Abraham. Berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, sekarang itu diberikan kepada saya, karena saya di dalam Kristus. Amin saudaraku. Katakan lagi, Musa umur 120 tahun, belum hilang kekuatannya. Masih sanggup mendaki gunung. Matanya belum pudar. Aku sekarang hidup di bawah perjanjian baru. Perjanjian yang jauh lebih mulia daripada perjanjian hukum Taurat Musa. Amin. Kemuliaan hukum Taurat dibanding kemuliaan perjanjian baru, itu tidak ada artinya. Haleluya saudaraku. Apakah hukum Taurat punya kemuliaan? Ada. Amin. Waktu sesudah hukum Taurat diberikan, Musa turun dari gunung, wajahnya begitu bersinar. Haleluya saudaraku. Sehingga orang Israel tidak tahan melihatnya. Tapi kemuliaan itu memudar. Itu maka ditutupnya saudara mukanya. Kenapa ditutupnya mukanya? Supaya jangan dilihat bahwa cahaya kemuliaan itu pudar. Saudara mengerti? Tapi bagi kita yang di dalam perjanjian baru, kita saudaraku memancarkan kemuliaan Tuhan tidak dengan wajah yang terselubung sama seperti Musa, tidak. Musa kemuliaannya memudar. Amin. Sinar wajahnya memudar, makin lama makin redup. Tapi bagi kita saudaraku, kemuliaan kita semakin memancar. Haleluya saudara. Luar biasa kemuliaan perjanjian hukum Taurat. Amin. Tapi dibandingkan kemuliaan perjanjian yang kita miliki sekarang ini, perjanjian Musa gak ada apa-apanya. Itu tuntut. Haleluya saudara. Masa Tuhan Musa umur 120 tahun naik gunung, gak linu-linu tulangnya kok. Amin. Gak sakit pinggangnya, masih sanggup dia naik gunung. Aku di bawah perjanjian baru, perjanjian disahkan dengan darah Yesus, masa gak mengalami seperti dia? Amin saudaraku. Tuhan sudah menebus saudara dari kutuk kemiskinan. Jangan terima kekurangan. Saudara harus marah sama penyakit itu. Saudara harus muak sama kemiskinan itu. Saudara mengerti saudara? Saudara harus marah, muak. Bosan aku dengan kemiskinan ini.
Bosan aku dengan penyakit ini. Saudara mengerti? Lalu tuntut janji Tuhan itu. Haleluya saudaraku. Waktu saudara di bumi ini, kalau di sorga nanti untuk apa lagi? Ya di sorga kita menerima tubuh yang mulia. Amin saudaraku. Di sinilah kita perlu menerima janji itu. Ada saudaraku orang ikut Tuhan ke gereja. Supaya apa? Supaya ada yang bisa menguburkan dia. Umur masih sekitar 60-an. Cari gereja supaya apa? Nanti kalau aku mati, ada yang menguburkan aku. Kok sempit kali cara berpikir seperti itu, amin. Gereja bukan tukang kubur, saudara. Saya bukan undertaker, tukang gali kuburan, enggak. Amin. Saya pemberita Injil, kasih karunia Tuhan. Hidup saudara bisa berkemenangan. Amin, saudara. Di mana kita menerima kemenangan itu? Di bumi ini. Saudara yang suka bersedih-sedih, saudaraku, jangan lagi, amin. Kita bisa mengalami kemenangan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang menguasai hati dan pikiran. Gak peduli ada badai topan, saudaraku, saudara bisa dalam damai sejahtera yang sempurna. Amin. Saudara bisa bersukacita senantiasa. Hal kerjaan surga bukan soal makanan minuman. Haleluya. Tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi kalau kita lihat, Tuhan, kekurangan masih aku ini. Masih di bawah kutuk nampaknya aku ini. Enggak betul ini. Aku harus keluar dari sini. Karena Yesus sudah menembus saya. Aku tuntut berkat Abraham itu. Karena aku dalam Kristus, aku diberkati sama seperti Abraham diberkati. Aku panggil berkat Abraham itu. Aku lepaskan berkat Abraham itu. Aku panggil bermanifestasi di dalam nama Yesus. Haleluya, saudara. Seperti itu caranya. Orang-orang yang di dalam Alkitab, saudaraku, bukan orang-orang yang pasif. Ya que será, será. Whatever will be, will be. The future is not ours to see. Que será, será. Ya udah terserah lah. Apa yang jadi terjadilah. Itu apatis. Amin. Kerajaan sorga harus diserong. Kerajaan sorga harus direbut dengan paksa. Amin. Saudara lihat saudaraku, orang-orang di Alkitab. Amin. Pernah satu kali dikatakan Yesus duduk di atas gunung. Amin. Lalu datang orang buta, orang timpang, orang lumpuh, digotong pakai apa saudaraku? Tempat tidur, dibawa ke atas gunung. Kalau saya pikir-pikir, kenapa Yesus mesti di atas gunung? Gak bisa rupanya Yesus, apa namanya saudaraku, ke tanah yang agak datar. Macam kurang kerjaan Tuhan, ya kan? Udah tahu yang datang, yang buta, yang lumpuh, gak ada kakinya sebelah saudaraku. Harus panggil kawan lagi. Harus ada yang gotong saudara. Tapi itu semuanya sampai ke kaki Yesus dan disembuhkan. Amin. Itu orang yang merebut kerajaan sorga. Amin. Pernah satu kali ya, seorang ibu kerasukan anak saudara. Kerasukan anak. Kerasukan setan. Anaknya kerasukan setan. Macam mana seorang ibu kerasukan anak? Kalau hamil anak bisa. Anaknya kerasukan setan. Datangnya sama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan diam aja. Amin. Apa kata murid-muridnya? Murid-muridnya yang malu. Tuhan bikin malu aja orang ini Tuhan. Usir aja lah, bikin malu. Dari tadi teriak-teriak. Saya nggak tahu saudaraku sudah berapa lama dia berteriak. Lalu apa kata Tuhan? Aku diutus hanya ada pada domba-domba ada orang Israel katanya. Datang lagi dia sama Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Lalu apa kata Tuhan? Nggak pantas mengambil makanan
roti dari meja, melemparkannya kepada anjing. Ya Tuhan, katanya. Anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja. Haleluya saudaraku. Gak tersinggung dia. Tuhan bilang kau pun anjing, gak tersinggung dia. Haleluya. Yang penting anakku sembuh. Waktu dia bilang, Tuhan, anak-anak pun, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja. Apa kata Tuhan? Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu sebagaimana iman. Sembuh anaknya seketika itu. Haleluya. Ini saudaraku, ada sedikit kesulitan kita mengeluh. Ada sedikit kesulitan kita mempersalahkan Tuhan. Kita mulai mempersalahkan orang lain. Semua kita persalahkan. Itu bukan sikap yang unggul, saudara. Haleluya. Mulai bangkit, rebut berkat itu. Ambil, paksa, rebut dengan paksa. Sorry berkati sejauh ini. Oke, ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 6. Perikopnya hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi saudaraku, Injil itu disebut Injil kasih karunia. Itu disebut kadang bergantian, amin. Kadang disebut Injil, kadang disebut kasih karunia. Tapi saudaraku, Injil itu adalah Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Lalu Paulus berkata kepada mereka, aku heran katanya. Cepat kali kalian berpaling dari Injil yang murni kepada suatu Injil yang lain yang sama sekali bukan Injil. Haleluya saudaraku. Apa rupanya yang terjadi, Pak? Kita buka saudaraku Kisah Rasul 15. Jadi itu biar tahu latar belakangnya, amin. Kisah Rasul 15. Ayat 1. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Apa yang terjadi? Rupanya saudaraku, dari jemaat di Judea ada orang yang diselamatkan dari latar belakang ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi. Amin. Jadi sesudah mereka diselamatkan, mereka masih rajin memelihara hukum Musa. Haleluya saudara. Lalu mereka pergi ke Antioquia. Di Antioquia pertama kali saudaraku, orang Kristen disebut Kristen. Mereka pergi ke sana, apa mereka bilang? Kamu tidak cukup diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Setelah percaya pada Yesus, kamu harus disunat. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, Injil yang diberitakan oleh Paulus apa? Kamu hanya diselamatkan hanya karena iman percaya kepada Yesus. Amin. Iman percaya kepada Yesus cukup untuk menyelamatkan kita. Saudara percaya ini, amin? Bagaimanakah kita orang Kristen diselamatkan? Hanya dengan percaya kepada Yesus. Sama seperti Abraham, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, membenarkan Abraham? Hanya dengan percaya kepada janji Tuhan. Dengan cara demikian, kita orang percaya perjanjian baru diselamatkan. Bagaimana?
hanya dengan percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Haleluya saudaraku. Dan Yesus dibangkitkan untuk saudaraku pengampunan kita. Saudara mengerti ini? Jadi itu cukup. Kematian dan kebangkitan Yesus itu cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi saudaraku, datang orang yang dari Judea ini pergi ke Antioquia, mereka bilang, gak cukup. Engkau juga harus ditambah dengan disunat dan melakukan adat istiadat Musa. Haleluya saudara. Apakah Paulus dengan Barnabas menerima begitu saja? Tidak. Apa katanya? Ayat 2. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ini saudaraku perkara yang serius. Haleluya. Kita diselamatkan hanya karena percaya pada Yesus atau tidak? Ini serius saudara. Kalau Injil diputar balikkan, akibatnya apa? Kebinasaan bagi jiwa-jiwa. Saudara mengerti ini? Sekarang banyak orang Kristen saudaraku mencampur Injil kasih karunia Tuhan ditambah dengan apa? Perbuatan baik. Amin. Ditambah lagi dengan segala macam aturan-aturan supaya kau bisa diselamatkan. Ini yang ditentang habis-habisan oleh Paulus, saudara. Amin. Kenapa Paulus dan Barnabas sangat menentang itu? Tahu saudara kenapa? Itu membuat kematian Yesus Kristus di kayu salib menjadi sia-sia. Amin saudaraku. Amin. Itu namanya roh anti-Kristus. Sekarang saudaraku bukan roh anti Tuhan, enggak. Orang enggak anti dengan Tuhan, tapi orang anti dengan Kristus. Saudara mengerti ini? Jadi segala sesuatu yang diserang yang berhubungan dengan Kristus. Yang mengatakan Yesus tidak matilah. Haleluya saudaraku. Kematian Yesus, kebangkitan tidak cukup untuk menyelamatkanlah. Jadi yang diserang karya Yesus. Itulah roh antikristus itu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya engkau tidak cukup diselamatkan hanya karena percaya pada Yesus. Jadi dengan kata lain mereka saudaraku berkata, orang-orang penyusup palsu ini mengatakan bahwasanya kematian Yesus di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Itu penyerangan yang serius terhadap karya Yesus di kayu salib. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara mengerti, katakan amin. Amin. Haleluya saudaraku. Coba kita buka Galatia 2 ayat 21. Galatia 2:21, 1, 2, 3 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara diselamatkan hanya melalui kematian Kristus atau melalui hukum Taurat, itu aja, gak bisa dicampur. Haleluya saudaraku. Saudara mencoba diselamatkan karena kepatuhan sempurna kepada hukum Taurat, atau saudara mencoba diselamatkan hanya karena percaya pada Yesus? Pilih salah satu. Gak bisa dicampur dua-dua. Amin. Kalau saudaraku kita memilih dibenarkan karena perbuatan, maka kita meniadakan, membuat sia-sia kematian Kristus di kayu salib. Siapa di sini saudara mencoba diselamatkan karena perbuatan baiknya? Amin. Aku berbuat baik supaya diselamatkan. Aku berbuat baik supaya diampuni. Saudaraku, itu saudara membuat kematian Yesus sia-sia. Saudara mengerti ini?
Di dalam Kristus, saudara sudah memiliki lebih dari cukup. Saudara sudah memiliki berkat yang sempurna. Amin. Coba kita buka saudaraku dari kitab Kolose. Kolose pasal 2 dari ayat 8. Satu, dua, tiga ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan saudaraku ya. Akan ada selalu filsafat yang kosong, pandangan yang kosong, ajaran turun-temurun yang diwariskan turun-temurun. Amin. Tapi itu kosong kata firman Tuhan, menurut ajaran manusia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 10, 1, 2, 3 ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Perhatikan ya, saudara sudah dipenuhi di dalam Kristus. Amin saudaraku. Begitu saudara terima Yesus, seluruh kepenuhan Allah, seluruh berkat Allah sudah diam di dalam saudara. Saudara sudah lengkap. Kalau ayat 10 ini terjemahan bahasa Inggrisnya saudaraku dikatakan, kamu sudah lengkap di dalam Kristus. Tidak kekurangan satu berkat apapun. Itu begitu luar biasanya karya Yesus di kayu salib itu saudara. Amin. Tapi perhatikan ya, ada yang mau menambahinya dengan filsafat ajaran manusia yang diwariskan turun-temurun. Kau tidak cukup hanya percaya kepada Yesus untuk menerima berkat, tapi juga harus menerima berkat melalui hula-hula, kaling bubu. Ada nggak itu saudaraku? Saudara tahu itu apa artinya? Saudara membuat kematian Yesus menjadi sia-sia di kayu salib. Perhatikan ya, apakah dengan mengatakan kebenaran saya menjadi musuh saudara? Saya harus saudaraku tidak gentar menyampaikan seluruh kehendak Allah bagi saudara. Amin. Saya tidak mau nanti ada yang dituntut darahnya dari saya, saudara. Amin. Nanti saudara berkata, kenapa Pak Pendeta nggak pernah mengajarkan itu? Jangan. Jadi saudaraku, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, saudara yang sudah lahir baru, terima Yesus, saudara sudah memiliki kepenuhan berkat. Saudara sudah lengkap. Amin. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal dalam saudara. Mau berkat apa lagi yang kurang? Lalu kenapa mencari berkat yang lain dari Allah yang lain? Perhatikan saudaraku ya. Saya tidak menentang adat istiadat. Amin. Yang saya tentang, orang Kristen setelah menerima berkat Kristus, mau lagi menerima berkat dari upacara adat. Itu yang saya tentang. Karena itu akan saling meniadakan. Haleluya saudaraku. Karena itu saling meniadakan. Saudara pilih salah satu. Diberkati melalui kematian dan kebangkitan Kristus, atau diberkati melalui upacara pemberkatan melalui hula-hula. Saudara pilih salah satu. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jikalau ada keselamatan melalui hukum Taurat, maka kematian Yesus menjadi sia-sia. Saudaraku, jangan buat kematian Yesus menjadi sia-sia. Nanti Tuhan tanya sama kita, kurang berbanyak berkat pun aku, sehingga kau memerlukan berkat dari yang lain. Kita sudah lengkap di dalam Kristus. Amin. Sekali saya katakan, saya tidak menentang adat, tapi yang saya tentang saudaraku, orang Kristen yang sudah menerima berkat dari Kristus, mau juga menerima berkat dari upacara adat.
Itu nggak bisa. Saudara kan meniadakan satu dengan yang lain itu. Saudara punya resiko untuk gak suka sama saya. Amin. Sekali lagi saudaraku, apakah dengan mengatakan kebenaran saya menjadi musuh saudara? Yang mana saudara pilih? Kepenuhan berkat di dalam Kristus? Kelengkapan di dalam Kristus? Atau dari upacara ini? Halo? Yang mana saudara pilih? Harus tegas saudaraku, orang Kristen nggak boleh abu-abu. Umat Israel, perhatikan saya. Kalau kita belajar saudaraku dari sejarah umat Israel, kapan mereka kalah? Waktu mereka menyembah kepada Tuhan dan juga mereka menyembah kepada Allah orang-orang Kanaan. Mereka beribadah kepada Tuhan Allah Israel, mereka beribadah juga kepada Baal, Asitoret. Amin. Allah-Allah orang-orang Kanaan. Selama mereka beribadah hanya kepada Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan orang Israel. Tidak ada. Macam mana pun besar musuhnya, Tuhan menyertai mereka. Haleluya saudara. Tapi asal mereka mulai saudaraku hidup seperti orang gak kenal Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, apa yang terjadi? Musuh yang kecil pun bisa mengalahkan mereka. Haleluya saudaraku. Kenalkah saudara Tuhan yang saudara sembah itu? Amin. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Saudara harus lebih mencari kesenangan Tuhan daripada manusia. Amin saudara. Kok agak tegang suasana ini? Ini pilihan kembali sama kita. Firman Tuhan berkata, hari ini kupanggil langit dan bumi menjadi saksi bagimu. Hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Yang mana kau pilih? Saya saudaraku mau kehidupan. Amin. Saya mau berkat. Begini, saudara lihat orang Israel ya. Orang Israel, saudaraku, semua sudah menerima janji yang sama. Haleluya, saudaraku. Mereka makan makanan rohani yang sama, makan mana, minum minuman rohani yang sama. Yesus, amin, saudaraku. Dibaptis menjadi pengikut Musa, semua sama. Tapi apakah semua sudah menerima janji? Apa yang janji yang sama? Tuhan akan bawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi apakah semuanya menerima janji itu? Tidak. Ayo umat Tuhan, mari lebih senangkan Tuhan daripada manusia. Lebih senangkan Tuhan dari manusia. Kenapa susah sekali untuk menyenangkan Tuhan, saudara? Kenapa kok berat kali hati kita? Amin. Kembali lagi ke kitab apa tadi? Ke Kisah Rasul. Ayat 4. Kisah Rasul 15 ayat 4. Ayo semua perhatikan, amin. Jadi saudaraku, Injil itu harus murni. Tidak bisa ditambahi dengan yang lain. Saudara mengerti? Inilah yang diperjuangkan oleh Paulus, saudaraku. Rasul-rasul, amin. Ayat 4. Setibanya dari Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi saudaraku, karena permasalahan ini, ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab yang mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Haleluya. Jadi saudaraku, akhirnya sidang itu memutuskan bahwasanya keselamatan itu hanya karena percaya kepada Yesus. Tidak ditambahi dengan saudaraku melakukan hukum Taurat atau karena disunat. Murni hanya karena percaya kepada Yesus. Saudara pun demikian. Amin. Saudara menerima berkat yang sempurna hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara diselamatkan hanya karena kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak perlu ditambahi lagi dengan berkat yang lain. Kalau saudara tambahi lagi dengan berkat yang lain, saudara berkata apa? Seolah-olah saudara berkata, Yesus, berkatmu itu tidak cukup sempurna. Amin. Saya perlu berkat dari yang lain. Saya tanya saudara, itu pelanggaran serius atau tidak? Hah? Menganggap rendah korbannya. Kita lihat kemarin saudaraku, anak Imam Eli kenapa ditolak Tuhan? Mereka menganggap rendah korban untuk Tuhan. Hati-hati, jangan menganggap rendah, menajiskan korban Yesus di kayu salib, saudara. Itu begitu mulia, cukup, sempurna untuk menghapus dosa sepanjang zaman, saudara. Untuk menyediakan penebusan, berkat-berkat bagi saudara. Itu sudah lebih dari cukup. Menambahi dengan berkat dari yang lain, sama seperti saudara sedang menghina korban Yesus, menganggap rendah korban bagi Tuhan. Saya nggak tahu, tak saudara pernah melihatnya sampai sejauh itu. Haleluya, saudara. Apa kepentingan saya dalam hal ini? Kenapa Bapak memberitakan ini terus? Saya hanya melihat umat ini, saudaraku, umat Tuhan ini, supaya umat Tuhan ini mengalami berkat yang sempurna. Amin. Gak ada yang lain. Gak sirik kali saya ngurusi hidup saudara. Membuat saya, saudaraku, beresikokan diri saya supaya dibenci oleh saudara. Macam orang kurang kerjaan Bapak ini, saudara pikir. Bagian saya, saudaraku, saya melihat upah di sorga, saudara. Amin. Masih banyak waktu saya? Oke, sedikit lagi. Oke, saya tanya saudara. Apakah saudara diberkati Tuhan karena kasih karunia atau karena kebaikan saudara? Karena kasih karunia. Amin. Jadi saudaraku, kita diberkati, kita disembuhkan, itu bukan karena kebaikan saudara. Bukan karena kebaikan saya. Saya mendoakan saudara, saudara sembuh, itu bukan karena hebatnya saya berdoa. Amin. Kenapa saudara sembuh? Karena kita sama-sama meninggikan korban Yesus di kayu salib. Saudara mengerti ini?
Mungkin orang bilang, oh kita berbuat baik supaya kita diberkati, kita melayani supaya kita diberkati. Itu pengertian yang salah. Amin, saudaraku. Amin. Begitu saudara terima Yesus, saudara langsung diberkati, sudah diberkati. Amin. Gak ada karena perbuatan baik kita. Apa maksudnya Pak diselamatkan karena kasih karunia? Ada yang bisa tahu saudara? Ini saya terangkan kemarin di muda-mudi. Kalau misalnya saudaraku ada orang bekerja, dikasih uang, itu disebut upah atau pemberian? Upah, amin. Tapi kalau dia tidak bekerja, dikasih uang, itu disebut apa? Pemberian, anugerah, kasih karunia. Amin. Keselamatan itu disebut kasih karunia. Kalau saudara bekerja untuk mendapatkannya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, maka itu bukan lagi kasih karunia. Itu sudah menjadi upah. Saudara mengerti ini saudaraku? Kalau saudara berpuasa supaya saudara bisa diselamatkan, diampuni dosa saudara, maka keselamatan bukan lagi kasih karunia. Tapi itu sudah menjadi satu upah. Amin saudaraku. Jadi kita tidak bekerja untuk memperoleh keselamatan. Itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Saudara diberkati sejauh ini? Haleluya. Oke, sedikit lagi ya. Kita kembali ke Galatia tadi. Galatia pasal 1. Ayat 8. Galatia 1 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi saudaraku, kalau kita memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil kasih karunia, kita bisa menerima kutuk ganda. Haleluya saudaraku. Kutuk 2 kali lipat. Makanya saya mau memberitakan kemurnian Injil. Saya tidak campur-campur lagi dengan yang lain. Haleluya saudara. Ini serius. Kalau ada yang berkata kau tidak cukup diselamatkan, menerima berkat hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus, harus tambah lagi dengan berkat yang lain. Hati-hati saudaraku, orang demikian bisa menerima kutuk. Kenapa? Mereka membuat korban Yesus menjadi sia-sia, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Saya nggak peduli raja apapun yang bilang itu. Amin. Saya nggak berani menganggap rendah darah Yesus, saudara. Mau raja apa dia? Saya lebih memilih menyenangkan raja segala raja. Amin. Kelak kita akan berdiri di hadapan raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bahkan raja-raja ini pun tadi suruh raja-raja kecil pun akan berdiri di hadapan raja segala raja. Berikan pertanggungjawaban saudara. Amin. Amin. Ayat 10. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba siapa? Hamba manusia atau hamba iblis. Saya percaya saudara di semua hamba Kristus, saudara. Amin. Amin. Pilih satu. Mencoba dibenar. Saudara memilih yang mana? Dibenarkan karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, atau dibenarkan karena mentaati hukum Taurat? Haleluya saudaraku. Yang mana saudara pilih? Oke, saya ulangi. Mungkin tidak sini pikiran saudara.
Pilih salah satu, dibenarkan karena taat pada hukum Taurat, karena perbuatan, atau saudara dibenarkan, diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Yang mana saudara pilih? Pilih satu lagi, saudara menerima berkat melalui kematian dan kebangkitan Kristus, atau saudara menerima berkat melalui upacara pemberian melalui hula-hula. Mana saudara pilih? Yang mana saudara pilih? Karena saudara nggak bisa dua-duanya, saudaraku. Yang satu akan meniadakan yang lain. Amin. Mari umat Tuhan bangkit, berdiri sebagai orang benar. Amin. Saudara anak-anak terang. Amin. Saudara umat tebusan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak kenal Allah. Mari katakan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, saya tidak lagi di situ. Saya lebih memilih menyenangkan Tuhan daripada manusia. Saya hamba Kristus, bukan hamba manusia. Amin. Amin. Saudara bukan hanya memuji Tuhan di gereja. Di luar sana, melalui saudara makan, minum, pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan, saudara mempermuliakan Tuhan. Itulah yang disebut penyembahan. Haleluya, saudaraku. Diberkati melalui kasih karunia atau melalui yang lain. Yang mana saudara pilih? Kalau saya dan sisi rumah saya beribadah kepada Tuhan. Kalau saya dan sisi rumah saya memilih untuk diberkati melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Silahkan saudara putuskan pada hari ini. Kepada mana saudara mau menerima berkat itu. Tapi saya harap saudara jangan membuat keputusan yang salah. Amin, saudara. Waktu hanya sebentar lagi, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin besok Tuhan datang. Amin. Mungkin nanti malam bunyi sangkakala. Kita nggak tahu. Berjaga-jaga Tuhan katakan. Amin. Manusia datang seperti pencuri. Apakah dengan mengatakan kebenaran saya menjadi musuh saudara? Hah? Tidak. Kalau saudara marah kepada saya, tersinggung kepada saya, itu urusan saudara. Haleluya, saudaraku. Saya mengasihi saudara, makanya saya merelakan diri saya untuk tidak disukai oleh saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.